Di sini saya membawakan materi tentang kesehatan mental ibu hamil sebelum persalinan sebagai tugas ujian pertengahan semester di mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Selamat menyaksikan. Selamat siang ibu-ibu. Nah, hari ini kesempatan baru saya mau share materi tentang kesehatan mental ibu hamil sebelum persalinan. Nah, saya mau mengantarkan materi ini salah satunya karena tugas dan yang kedua karena sama-sama belajar untuk mengetahui kesehatan mental ibu hamil itu seperti apa dan sebelum melahirkan. Walaupun saya juga belum melahirkan. Ya. Nah, itu kesehatan ibu hamil itu ini kan ada bayinya di dalam ibu hamilnya ini begitu kira-kira. Nah, kehamilan itu kita bisa ibarat sebagai perjalanan yang luar biasa, penuh kebahagiaan tetapi juga tantangan. Jadi kita yang belum pernah hamil, jangan takut karena itu sebenarnya perjalanan yang luar biasa. Nah, tapi ada tantangannya juga. Tidak hanya secara fisik yang harus dijaga, kesehatan mental pun sangat penting, terutama menjelang persalinan. Kenapa? Mari kita pelajari. Bahas bagaimana menjaga kesehatan mental ibu hamil sebelum melahirkan. Nah, di sini saya ada beberapa tips menjaga kesehatan mental saat hamil. 1. Istirahat yang cukup. 2. Makan makanan bergizi. 3. Curhat dan komunikasi. 4. Itu jauhi stres berlebihan. Yang ke 5 itu luangkan waktu untuk diri sendiri atau sering dikatakan meditasi. Yang berikutnya ikut kelas pramental atau komunikasi ibu hamil. Nah, makanan bergizi ini perlu diperhatikan, apalagi kalau kayak di desanya orang itu tidak dapat ada kelas ibu hamil, jadi ada ibu bidan yang mendampingi ibu-ibu hamil apa yang perlu mereka makan di umur sekian berapa, minumnya bagaimana, istirahat seperti apa. Intinya itu ibu hamil itu harus banyak makan sayur, ikan, telur, ada yang banyak protein, yang ada lemaknya, yang banyak itulah semua, saya juga tidak terlalu tahu. Nah, pentingnya kesehatan mental ibu hamil. Kesehatan mental yang baik dapat membantu bunda menghadapi persalinan lebih tenang dan percaya diri. Begitulah kenapa kita perlu belajar hari ini tentang kesehatan ibu hamil. Nah, di sini dimana kalau ibu hamil stres dan kecemasan yang tidak terkelola bisa berdampak pada kondisi ibu dan bayi. Jadi ibu-ibu kalau hamil jangan stres-stres, nanti bayinya juga ikut stres. Yang berikutnya, karena penting bagi ibu hamil juga untuk memahami hal lain dan yang perlu dipahami oleh ibu hamil itu juga cara mengelola emosinya. Jadi katanya yang naik turun emosi ibu hamil itu. Baru tantangan yang mental yang sering dialami ibu hamil itu seperti kecemasan terhadap proses persalinan. Pasti semua orang kalau semua bersalin itu pasti antara takut, cemas, bahagia dan semua jadi satu, namanya gado-gado. Jadi begitulah kira-kira perasaan mereka jika mau melahirkan. Yang kedua, takut akan perubahan peran sebagai ibu. Ya, kalau cewek-cewek masih aman, kalau ibu ada yang menangis kalau kemana-mana. Yang ketiga, stres karena tekanan sosial atau keluarga. Nah, perlu ditahu sebelum hamil ini, sebelum program hamil, terlebih dahulu komunikasikan dengan suami, dengan keluarga, biaya. Karena melahirkan punya anak berbeda dengan sendiri secara
ekonominya. Jadi perlu untuk dibicarakan supaya pas sudah proses hamil tidak stres dan gangguan tidur akibat perubahan hormon. Mungkin yang sudah pernah hamil ini bisa mengerti bagaimana itu namanya. Nah, ibu-ibu jangan khawatir, semua itu bisa dikelola dengan baik. Berikut beberapa cara yang baik bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental menjelang persalinan. Ada beberapa hal yang saya kumpulkan untuk kita bisa lakukan saat mau bersalin atau melahirkan. Yang pertama, kelola stres dengan relaksi. Contohnya itu dengan teknik pernapasan dalam meditasi atau yoga untuk membantu menenangkan pikiran supaya tidak stres. Yang kedua, dapatkan dukungan emosional seperti bisa ibu-ibu bicarakan dengan pasangan, keluarga, atau teman dekat mengenai perasaan bunda. Jangan ragu untuk meminta dukungan mereka. Jadi lebih banyak bercerita seperti itu. Yang ketiganya, persiapkan diri dengan informasi yang cukup. Misalnya kalau semua persalinan itu tanya-tanya memang apa itu kita harus banyak mengetahui lebih banyak tentang proses persalinan supaya mengurangi rasa takut dan meningkatkan rasa percaya diri. Ikuti kelas persiapan melahirkan atau konsultasi dengan tenaga medis. Jadi bisa kita lakukan hal itu juga. Yang keempat, istirahat yang cukup dan pola makan sehat. Nah, di situ kita bisa tidur yang cukup dan nutrisi yang baik berperan besar dalam menjaga stabilitas emosi. Jadi kalau pola makan kita cukup, istirahat kita cukup, pasti emosi kita stabil. Jangankan ibu hamil, kita yang normal saja, yang tidak hamil, kalau istirahat kita cukup itu pasti emosi kita juga bisa stabil seperti itu. Yang kelima, hindari media sosial yang membuat cemas. Kan sekarang ibu-ibu hamil lebih suka pegang HP, jadi sembarang mau ditonton, tapi supaya lebih fokus ya lebih baik dijauhkan hal-hal kayak menonton kebakaran, perang-perang yang membuat nanti kayak takut seperti itu. Karena terlalu banyak membaca cerita negatif tentang persalinan atau maksudnya kalau tidak siap mental untuk menonton video proses persalinan diusahakan jangan supaya jangan meningkat kecemasan sendiri dan pilih informasi dari sumber terpercaya. Maksudnya pilih media sosial yang membuat setuju, contohnya makanan memasak atau apa supaya informasinya tidak racu atau tidak menakutkan. Apalagi kalau mau menonton proses persalinan, dioperasi begitu, kalau memang takut diusahakan dihindari seperti itu ya. Oke. Kapan harus mencari bantuan profesional? Profesional dalam hal ini seperti dokter, psikologi. Nah, jika merasa sangat cemas, sulit tidur, atau mengalami perubahan suasana hati yang ekstrim, jangan ragu untuk konsultasi dengan tenaga medis atau psikologi. Mencari bantuan bukan berarti lemah. Nah, justru itu adalah langkah bijak untuk memastikan kesejahteraan ibu dan bayi. Jadi jangan bilang nanti kalau pergi ke psikologi nanti saya dibilang stres, malu, tapi tidak ketika kita merasa diri kita mau melahirkan tapi tidak kuat mental, silahkan banyak-banyak konsultasi seperti itu. Sehat mental, persalinan tenang, tentunya bayi juga bahagia. Terima kasih materi saya tentang kesiapan mental ibu menjelang proses persalinan. Tuhan Yesus memberkati, semoga bermanfaat. Amin.